keadaan bertalbiyah. Subhanallah. Ada yang mau daftar? Habis duluan ada daftarnya. Ibu duluan, saya belakangan. Aku dibalik lah. Saya belakangan, ibu duluan. Yang kebaik. Ya Allah. Ini guyonan siang, Bu. Biar nggak ngantuk. Iya, iya. Yang penting mah kita mau mati di mana saja membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dengan itu kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Jadi makanya setiap akhir doa kita, kadang para ulama itu tidak lupa untuk mengucapkan doa Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaulan minat dunya Wa ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian mati membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mati dimanapun, di Mekah boleh, seperti di Indonesia juga boleh, tapi kalau bisa mati di Makkah. Makanya Bapak Ibu meskipun udah tua renta, kadang jemaah itu tetap memaksakan diri walaupun harus didorong, tetap memaksakan diri, sehingga tidak sedikit jemaah Indonesia itu yang wafat di kota Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena memang harapannya seperti itu, dikuburkan di tanah suci. Kenapa? Ketika kita wafat di kota Mekah, otomatis Bapak Ibu menjadi ahlullah, dan ketika kita wafat di kota Madinah, otomatis menjadi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang keluarganya wafat di kota Mekah dan Madinah, jangan memaksakan diri jasadnya dibawa ke Indonesia. Cukup Bapak Ibu tanda tangan sudah dikuburkan di kota Mekah atau di kota Madinah al-Munawwarah. Insya alhamdulillah. Alhamdulillah wa Rahman. Bapak Ibu yang berbahagia, di sebelah kanan lagi Bapak Ibu. Tapi bukan guyonan ya, bukan guyonan. Sebuah masjid. Ini Masjid Al-Ijabah. Ada tulisan tuh Masjid Al-Ijabah. Jadi pada tahun ke-8 Hijriah, sebelum penaklukan kota Mekah, Rasulullah salat tahiyatul masjid, salat sunnah hajat di situ, dengan harapan agar penaklukan kota Mekah tidak ada halangan, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata benar, dengan ikhtiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah dan berdoa bersama sahabat di situ, penaklukan kota Mekah berjalan dengan lancar tanpa adanya pertumpahan darah di situ. Apa artinya Ibu sekalian? Ketika kita menginginkan sesuatu, maka sunnahnya kita dianjurkan untuk sholat hajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita inginkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhaifullah wa dhaifur Rahman. Bapak Ibu yang berbahagia, ini daerah perhotelan jemaah haji. Jadi sampai di sini, dan ini namanya Ja'fariyah. Di depan sono ada dulu pasar Seng. pasar Lusinan. Apa pasar Lusinan ya? Pasar apa? Seng dulunya terkenal. Makanya Birjumlah. Apa birjumlah itu kalau bahasa kita ya? Lupa pula saya. Di sebelah kanan ini pasar dulu Ibu. Murah-murah. Cuma sekarang dipindah ke kaki ya, sebelah kanan itu tutup semua. Jadi jemaah haji jemaah kalau belanja di sini lebih murah, bisa beli lusinan di sini. Resehan. Sebelah kanan lagi di depan sebuah makbarah yang terkenal dengan sebutan Jannatul Ma'la. Ahli Rasulullah, istri pertama Rasulullah Sayyidina Khadijah binti Khuwailid dikuburkan di sebelah kanan. Para ulama Indonesia, Syekh siapa tuh? Maimun Zubair, Al-Bantani, Banten di sini, ulama kita yang dikuburkan di sini. Jadi kalau para ulama wafat, para orang yang karismatik terkenal wafat di sini biasanya dikuburkan di sebelah kanan. Tapi kalau orang biasa dikuburkan di Sarai namanya. Nah sebelah kanan ini Ibu sekalian ada sebuah masjid yang bernama Masjid Jin.
Tapi kalau Bapak Ibu sholat di dalam jangan takut, karena jinnya udah nggak ada. Nah, itu namanya masjid. Jadi pada satu ketika Rasulullah sholat subuh di sana beserta sebagian para sahabat. Ya, pada saat beliau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, datang malaikat, datang jin, segerombolan jin mendengarkan bacaan baginda Rasulullah. Sebelah kiri lagi, mohon maaf sejarahnya nanti itu masjid Bapak Ibu. Sebelah kiri masjid yang di bernama Masjid Syajarah, masjid pohon. Umatmu, sampaikan kepada seluruh orang-orangmu, jikalau mereka tidak bisa membantumu, jikalau mereka tidak bisa menolongmu, baik dalam agamamu, baik dalam fisikmu, bahkan baik dalam Al-Qur'anmu, maka pasti dan pasti tansuruh illa tansuruhu faqad nasarahullah. Maka Allah lah yang memberikan jaminan keselamatan kepada siapa? Kepada agama Islam, kepada Al-Quran, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari mana? Mulai dari kehidupan dunia sampai kehidupan di akhirat nanti, insya Allah. Makanya Bapak sekalian, banyaknya orang-orang mulai dari zaman Rasulullah sampai hari ini orang yang menghafal Quran. Mulai dari lansia, mulai dari yang tua, mulai dari yang muda sampai anak yang baru lahir pun mereka mengambil bagian untuk menjadi tahfidzul Quran. Bahkan di Indonesia ada Bapak Ibu, subhanallah, seorang anak kecil duduk di atas kursi roda. Siapa namanya? An-Najah. Divonis oleh ilmu kedokteran bahwa memorinya tidak bisa menyimpan sesuatu apapun. Tapi subhanallah, pada saat manusia mengatakan mengones seperti itu, ternyata di dalam otaknya ada 30 juz. Ketika beliau memejamkan mata, maka yang zahir dalam otaknya, yang terlihat dalam pikirannya, yaitu surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ada 30 juz. Sama dengan saya Bapak Ibu, ketika memejamkan mata sama 30 juz, tapi mulai dari juz buah semangka sampai buah melon. Lain. Lain otak Bapak Ibu. Jadi kalau saya memejamkan mata, yang kelihatan juz buah, ya. Kalau ibu memejamkan mata, apa yang terlihat? Sama. Emas. Oh, emas. Tapi bukan Mas Bahri. Inilah Bapak sekalian salah satu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan banyaknya orang yang menjadi tahfidzul Quran, sulit bagi kaum musyrikin, bagi kaum munafikin untuk menghilangkan Al-Quran baik secara keseluruhan, per surat atau secara perlembar, per baris, bahkan satu huruf pun tidak ada di antara mereka yang dapat menghilangkan atau merubah daripada Al-Quran itu sendiri. Subhanallah, Al-Quran sudah berumur berapa tahun Bapak Ibu? Sudah berumur 15 abad, 1500 tahun, tapi sampai saat ini tidak ada musuh-musuh Allah yang dapat merubahnya. Kenapa? Karena Al-Quran yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahman, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang kedua, pada saat kaum musyrikin Bapak Ibu, ini rumah sakit An-Nur sebelah kanan, jemaah haji, jemaah umrah yang sakit masuk ke situ gratis. Kemarin saya bawa jemaah umrah Malika gratis di situ 4 hari rawat inap, 4 hari gratis Bapak Ibu. Ada yang mau daftar? Gratis. Dikasih uang? Enggak boleh. Masih sadar. Mudah-mudahan kita semua ada selalu dalam lindungan. Amin, amin. Amin ya Rabbal. Baiklah Bapak Rahman, lanjut sejarah Bapak. Pada saat kufar Quraisy berkumpul di salah satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Apa namanya? Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah harta peninggalan salah satu buyutnya yang bernama Qusay bin Kilab. Siapa namanya? Qusay. Disitulah mereka berkumpul, yaitu mencari solusi bagaimana cara mencegah dakwah Rasulullah yang ada di kota Makkah.
maka hasil rembuk bersama tidak ada jalan kecuali membunuh baginda Rasulullah. Sejarahnya nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelah kanan lagi Bapak Ibu ada sebuah masjid. Lihat semua ya. Saya cuma ingin nyampaikan kalau itu masjid. Dia ketawa mulu Bu karena semalam habis pulang lagi Bu. Semalam habis pulang Pak Jar, saya pulang ya. Iya. Itu namanya Masjid Ar-Rajhi. Masjid ini dibangun bukan oleh pemerintah tapi oleh salah satu saudagar kaya nomor 37 sedunia. Namun anehnya subhanallah, dia tidak senang dengan kekayaan itu. Dia infakkan bahkan semua hartanya di jalan Allah. Dia bangun di mana-mana tempat pesantren, musalla, masjid-masjid, termasuk salah satunya adalah masjid yang ada di sebelah kanan tadi. Mengapa demikian? Karena beliau termotivasi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Membana masjidan banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di dalam dunia, di atas dunia, maka Allah berjanji akan dibangunkan satu rumah di dalam surga. Alhamdulillah.